Pada saat si Jones ini melakukan olah TKP, dia melihat ada buku diarinya Tera di atas meja di samping kasurnya si Tera. Dan di halamannya itu tertulis kalimat singkat, "I'm sorry Levi." Itu tulisannya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal, Wak. Kasus malam ini tuh menjadi bukti bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa polisi adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan, ya kan. Tapi ternyata, Wak, keluarga polisi sekalipun juga bisa menjadi sasaran kejahatan. Dan inilah yang terjadi di dalam kasus yang akan aku ceritakan malam ini. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau kasih warning dulu nih ke kalian ya. Kalian nggak apa-apa nonton ini sambil makan, nggak apa-apa, aman insya Allah. Cuman kasus malam ini tuh melewati proses hukum yang panjang dan greget kali, Wak. Aku yakin kalian juga pasti ikutan emosi sih pas tahu hasil akhirnya itu gimana. Jadi mulai dari sekarang siapkanlah energi kalian ya. Nggak penasaran gak sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Tera Andrea Cardova Chavez atau yang lebih dikenal dengan nama Tera Chavez ini, Wak, lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1981 di New Mexico. Nah, Tera ini lahir dari pasangan suami istri yang bernama Joseph Cordova dan juga Teresa. Dia punya saudara kembar laki-laki namanya Josh, dan adik laki-lakinya yang bernama Aaron, Wak. Nah, di kalangan keluarga dan juga teman-temannya, si Tera ini tuh dikenal sebagai orang yang sangat menyenangkan dan juga ekspresif. Dia ini suka mengungkapkan perasaannya dengan cara menggambar dan juga menulis puisi. Tapi sebaliknya, Wak, pada saat ada di sekolah, Tera ini tuh cenderung lebih pendiam, lebih pemalu. Tera ini tipikal orang yang bakal lebih nyaman berekspresi pas dia ini lagi bareng sama orang-orang terdekatnya gitulah gitu. Nah, dan hal ini juga kembali lagi terjadi pada saat si Tera berkenalan dengan seorang murid laki-laki yang bernama Levi Chavez waktu mereka ada di bangku SMA. Tera yang biasanya pendiam itu, Wak, mendadak jadi lebih ceria waktu sama si Levi ini. Tera ini bilanglah ke kawan-kawan, aku pertama kali ketemu sama Levi waktu itu di bus. Dia laki-laki yang paling tampan yang pernah aku tengok. Aku suka lah sama dia, kata gitu. Nah, benih-benih cinta di dalam hatinya si Tera ini pun rupanya bersambut, Wak. Levi ternyata juga suka sama si Tera. Sampai akhirnya mereka pun pacaran lah ini. Tapi sayangnya hubungan mereka ini kebablasan, Wak. Dimana pada saat si Tera masih berusia 16 tahun, dia positif hamil. Meski pada saat itu Tera sama si Levi ini masih SMA, mereka bersepakat untuk tidak menggugurkan bayi yang ada di dalam perutnya si Tera ini. Anak pertama mereka ini pun lahir di tahun 1997, dikasih nama Andrea, perempuan. Tera dan si Levi ini menyambut kelahiran Andrea dengan perasaan yang sangat bahagia. Bahkan di situ hubungan mereka ini jadi makin dekat gitu loh. Barulah di tahun 2000 pada saat keduanya ini sudah lulus SMA, Tera dan Levi pun memutuskan untuk menikah. Terus setahun kemudian di tahun 2001-nya, Tera kembali melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dikasih nama sama kayak bapaknya, Levi Junior. Tapi biar nggak ketukar, kita ganti aja nama Levi Junior nih Ade, Wak, ya, takut ketukar-tukar, bapaknya Levi juga. Dah, Ade ya, si Ade. Terus Tera, Levi, dan kedua anak mereka, which is Andrea dan si Ade ini tinggal di sebuah rumah yang terletak di kota Les Lunes yang ada di New Mexico. Nah, untuk menghidupi keluarganya, Wak, Levi bekerja sebagai polisi di Departemen Kepolisian Kota Albuquerque. Nah, sementara Tera tetap tinggal di rumah aja tuh, dia berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari Tera ini merawat kedua anaknya dengan sangat baik dan juga dengan penuh kasih sayang, Wak. Lalu pada saat anak bungsunya atau si adik ini udah agak gede lah gitu, barulah si Tera ini mencoba kegiatan baru dengan bekerja. Kebetulan si Tera ini suka styling rambut, Wak. Jadi dia tuh pengen jadi hairstylist gitulah dan berencana mau membuka salon sendiri. Tapi sayangnya sebelum rencana itu terlaksana, Wak, sebuah kejadian tragis tiba-tiba menimpa keluarga mereka. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 21 Oktober tahun 2007, Wak, si Levi, si suami ini baru aja pulang kerja dan dia nyampe di rumah sekitar jam 9 malam. Nah, pada saat Levi ini masuk ke dalam kamarnya, dia melihat istrinya si Tera ini lagi rebahan dengan posisi menyamping, which is ngebelakangin dia. Awalnya Levi pikir, oh si Tera lagi tidur, udah tidur dia jam segini. Tapi waktu si Levi ini berjalan ngedekatin istrinya, disitulah dia melihat Tera sudah tewas, udah nggak bernyawa dengan kondisi mulutnya bersimbah cairan merah.
darah. Dan Levi juga melihat ada pistol yang tergeletak di dekat kasur mereka. Sebagai polisi yang sangat berpengalaman, Wak, Levi langsung tahu kalau Tera istrinya ini pasti meninggal karena tembakan pistol itu yang mengarah ke mulutnya. Kagetlah si Levi ini kan, shock, dia langsung nelfon 911 sambil nangis sesenggukan. Si Levi ini bilang, weh, istriku meninggal ditembak, tolong panggil polisi ke sini. Bilang sama mereka kalau aku juga polisi, tolong minta mereka datang ke sini cepat, tolongin istri aku, kata gitu kan, kata si Levi. Nah, menerima laporan itu, beberapa kawan polisinya si Levi, kawan-kawan sesama polisinya ini dari Departemen Kepolisian Albuquerque langsung datanglah itu ke TKP kan. Gak satu polisi aja yang datang, wah ramean, kawan-kawan si Levi ini juga datang. Weh, istri Levi ketembak gitu. Mereka semua datanglah ke sana untuk memberikan support ke si Levi, dan tentunya mereka juga punya tugas besar untuk menyelidiki kasus kematian istri kawan mereka, which is si Tera. Nah, salah satu detektif yang datang ke TKP ini, Wak, namanya Aaron Jones. Nah, pada saat si Jones ini melakukan olah TKP, dia melihat ada buku diarinya Tera di atas meja di samping kasurnya si Tera. Nah, buku itu ditemukan dalam kondisi terbuka dan di halamannya itu tertulis kalimat singkat, I'm sorry Levi. Itu tulisannya. Adanya catatan diari itu membuat Jones ini menduga kalau kematian si Tera ini disebabkan karena dia sudah sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi kan tulisan tadi itu macam jadi pesan selamat tinggal buat suaminya kan, buat si Levi kan. Jones pun nanyalah ke si Levi, apa yang terjadi sama istrimu? Apa dia baik-baik aja belakangan ini gitu kan, sambil nangis lah si Levi ini ngomong kayak gini. Dia lagi nggak baik-baik aja, Pak, nggak baik-baik aja. Beberapa waktu terakhir ini kami memang sering bertengkar, Pak, dan bahkan kami juga sempat saling jauh-jauhan. Oh, jauh-jauhan kayak gimana? Emang kau lagi di mana waktu si Tera meninggal? Aku lagi kerja, Pak, dan aku memang nggak langsung balik ke rumah. Seharian tadi aku ada di rumah kawan memang. Waktu di sana aku udah coba ngubungin si Tera, tapi dia nggak balas sama sekali, nggak diresponnya. Perasaan aku jadi nggak enak. Itulah makanya aku pulang. Waktu aku nyampe, tuh aku temu dia udah kayak gitu, kata si Levi. Tunggu bentar. Apa kau yakin si Tera ini bisa berbuat senekat ini sampai-sampai dia ngilangin nyawa dia sendiri? Jujur, Pak, ya yakin aku, Pak. Istriku memang lagi depresi beberapa waktu terakhir nih. Nah, untuk membuktikan ucapan si Levi itu barusan, Wak, detektif Jones ini pun bacalah itu semua catatan yang ada di buku diarinya si Tera kan. Dan ternyata isinya memang sesuai dengan ucapannya si Levi. Di dalam buku itu, Wak, Tera cerita kalau dia ini lagi stres, dia lagi depresi, dia ngerasa nggak sanggup menjalani hidup gitu loh. Dia tuh kayak pengen menghilang dari muka bumi itu. Ada di catatan itu. Nah, dari situlah akhirnya detektif Jones ini percaya kalau Tera memang sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi pada saat hal ini dilaporkan ke orang tuanya Tera, dengan tegas bapaknya langsung bilang kayak gini, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin Tera nekat kayak gitu. Tera memang sempat down, saya tahu, tapi sekarang dia udah semangat lagi kok, Pak. Malah dalam waktu dekat ini Tera mau buka salon. Besok lusa nih ya, saya sama si Tera mau survei ke lokasi salonnya. Saya bisa lihat kok si Tera tuh betul-betul excited kali dengan rencana pembukaan salon ini, Pak. Dia udah dari lama dia pengen kayak gitu. Jadi nggak mungkin lah dia ngapain nih tiba-tiba ngakhirin hidupnya kalau dia punya rencana sebesar itu, kata si bapaknya. Nah, mendengar ucapan bapaknya si Tera ini, detektif Jones jadi ragu. Apa jangan-jangan sebenarnya si Tera ini meninggal gara-gara dihilangin nyawanya ya, bukan gara-gara dia menghilangkan nyawanya sendiri gitu kan. Nah, untuk menjawab hal itu, detektif Jones dan juga tim ini pun segeralah melakukan penyelidikan. Ini betulan dia bunuh diri atau dia dibunuh nih, ya kan? Hal pertama yang dilakukan di masa awal penyelidikan, Wak, adalah mengotopsi jasadnya Tera. Proses otopsi ini dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Patricia, Wak. Hasil otopsi itu menunjukkan bahwa si Tera ini memang meninggal dunia gegara tembakan pistol yang diarahkan ke dalam mulutnya. Memang gegara itu. Nah, tembakan itu menembus bagian belakang kepalanya hingga membuat otak yang langsung rusak. Itulah dia luka fatal yang membuat Tera ini langsung meninggal di tempat meninggal waktu itu juga gitu kan. Nah, Dr. Patricia ini juga bilang kalau sekilas kejadian ini memang terlihat macam kasus bundir, Pak. Tapi detektif Jones masih ragu karena tindakan menembak diri sendiri itu bukanlah hal yang umum dilakukan oleh korban bundir kala itu di sana, Wak. Sebaliknya, aksi penembakan itu lebih sering dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam kasus kriminal pembunuhan. Nah, kayak gitu. Ada pelakunya. Jadi itu bukan dilakukan sendiri oleh korban gitu. Kalau misalnya kalau misalnya tembak. Nah, udah lah tuh kan. Nah, karena tidak menemukan bukti yang signifikan dari hasil otopsi Dr. Patricia itu, detektif Jones ini pun mencari bukti lain lagi dengan cara memeriksa foto-foto TKP dan membaca ulang lagi diarinya si Tera. Dari situ detektif Jones ini menemukan ada beberapa kejanggalan. Ini kita mulai dari kejanggalan yang ada di TKP, Wak, ya. Nah, jadi Tera ini kan meninggal gegara
Tera tembakan pistol kan. Nah pas dicek ternyata pistol itu adalah pistol kerja punya suaminya, punya si Levi. Sebagai seorang polisi, Levi memang dikasih pistol dari kantornya. Nah seharusnya pistol yang dikasih sama kantor itu nggak boleh kau tinggalkan di rumah aja. Pistol itu hanya boleh dipakai untuk keperluan kerja. Udah jelas pasti itu kan izinnya gitu kan. Nah detektif John pun nanya lagi ke si Levi, pistol itu kan harusnya ada sama kau, tapi kenapa bisa ada di tangan si Tera? Apa sih kayak gitu. Levi jawab, Pak gini, beberapa waktu yang lalu rumah kami itu memang sering dapat teror Pak. Ini Bapak biar Bapak tahu ya, kemarin tuh mobil truk yang saya parkir di garasi aja hilang loh, dibawa maling. Nah karena saya takut malingnya datang lagi dan mencelakai Tera sama anak-anak saya di rumah, jadi pistol tuh ya udah saya tinggalkan di rumah buat jaga-jaga, kata Levi. Masuk akal juga gitu kan. Nah pas ada detektif John ini mengecek kondisi pistol itu dengan lebih detail lagi, ternyata di permukaan pistol itu ada noda merah yang membentuk bekas genggaman tangan sebelah kiri ya. Nah hal ini mengindikasikan bahwa pistol itu dipegang sama orang yang mungkin kidal kiri ya kan. Tapi Tera nggak kidal. Tera tidak kidal. Kalau Tera memang menghilangkan nyawanya sendiri menggunakan pistol itu, ngapa kau pegang pistol pakai tangan kiri? Hah? Kan kau nggak kidal. Dah, itu kejanggalan pertama yang ada di TKP. Nah, sekarang kita lanjut ke kejanggalan berikutnya yang ditemukan di diarinya si Tera, di buku diarinya. Jadi, pas detektif John ini ngebaca ulang diarinya si Tera itu, dia menemukan bahwa di banyak halaman pertama, Tera memang menuliskan tentang perasaannya yang hancur, perasaannya memang nggak pengen hidup, memang. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan apa yang Tera tulis di beberapa halaman-halaman terakhir. Seperti yang sudah dibilang sama bapaknya kemarin, pada saat itu Tera ini sudah mulai menemukan semangatnya lagi. Dia tulis itu, dia sudah mulai menemukan semangatnya lagi. Di dalam diary itu juga dia cerita kalau dia sudah siap move on untuk memulai hidup baru tanpa Levi, tapi dia tulis di situ tuh di halaman-halaman terakhir. Nah pas ngebaca catatan itu, detektif Jones pun jadi mikir, bentar, kenapa si Tera ini mau memulai hidup baru tanpa Levi? Mereka mau cerai kah? Emang masalah dalam rumah tangga mereka ini separah apa sih kok mereka ini sampai mau pisah gitu kan? Dah, detektif Jones pun curiga kalau kasus kematian si Tera ini ada hubungannya dengan masalah rumah tangganya mereka. Nah, akhirnya detektif Jones pun mencoba mencari tahu lebih dalam lagi mengenai hubungan Tera sama si Levi. Dari sinilah detektif John menemukan banyak sekali fakta baru ya, ini yang nggak kalah mencengangkan lagi nih Nah jadi nih setelah detektif Jones dan juga timnya menginterogasi banyak saksi, mereka semua akhirnya tahu kalau rumah tangga si Tera sama si Levi ini ternyata sudah tidak harmonis Sepanjang pernikahan mereka diketahui bahwa si Levi ini tukang selingkuh. Dia sering kali selingkuh Bahkan selingkuh itu nggak cuma 1-2 orang aja. Di waktu yang bersamaan Levi ini bisa selingkuh sama banyak perempuan. Ini di waktu bersamaan ya, dia selingkuh sama cewek ini, di waktu yang sama dia juga ada selingkuh sama cewek kedua, cewek ketiga, kayak gitu. Perempuan selingkuhannya si Levi ini juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang merupakan teman sesama polisinya si Deborah, kawan polisinya, selingkuh juga sama si Deborah ini. Nah perselingkuhan yang dilakukan sama si Levi ini tentulah bikin si Tera ini makin terpuruk lagi ya kan. Nah karena hal itu terjadi berulang-ulang kali, sering-sering juga ketahuan, lama-kelamaan muak juga si Tera. Nah di situ Tera pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Tera juga ikutan selingkuh bahkan waktu itu ya si Tera ini selingkuh sama seorang laki-laki namanya si Nick. Nick ini Nick ini bukan orang yang baru dalam hidupnya Tera. Tera udah lama kenal sama si Nick ini. Gara apa? Dia suami sahabat dia sendiri. Sahabatnya si Tera namanya Samantha. Itu suami sahabatnya. Nah, jadi sama-sama nggak betul berdua ini. Suaminya selingkuh sama rekan kerjanya, istrinya selingkuh sama suami sahabatnya. Nah, situasi perselingkuhan yang sangat rumit ini membuat detektif Jones melihat adanya motif kejahatan yang mungkin terjadi. Detektif Jones jadi mikir, banyak kasus penghilangan nyawa yang bermula dari rasa cemburu akibat perselingkuhan. Apa mungkin ini nih yang terjadi sama si Tera nih, kata si Jones kan. Nah, untuk menjawab hal itu, detektif Jones pun panggil lah semua orang yang terlibat dalam perselingkuhan si Levi dan juga si Tera. Semua selingkuh-selingkuhannya semua diinterogasi. Tapi setelah mereka menginterogasi satu persatu para selingkuhan ini, detektif Jones tidak menemukan ada yang mencurigakan. Mereka semua bersih, clean, dan terbukti bahwa mereka tidak terlibat dalam kematian si Tera. Nah, di titik ini detektif Jones betul-betul dibuat bingung lagi. Aku yakin kali nih si Tera ini meninggal pasti gara-gara ada yang sengaja ngilangin nyawa dia.
Tapi siapa pelaku sebenarnya nih, dan apa motif yang bikin dia ini tega ngabisin si Tera? Kan udah mulai bingung tuh si Detektif Jones. Nah, selama berbulan-bulan setelah si Tera itu meninggal, wah, pertanyaan tadi itu masih menjadi misteri yang belum terungkap. Bahkan ada banyak sekali pihak yang masih percaya kalau Tera itu meninggal gara-gara bundir, dan mereka pun mendesak agar Detektif Jones menyudahi penyelidikan ini. Banyak pihak yang minta diberhentikan kasus ini. Cuma Detektif Jones gak nyerah gitu aja, Wak. Dia dan juga timnya masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru dan melakukan penyelidikan lanjutan dalam kasus ini. Jadi, Wak, selama proses penyelidikan itu berlangsung, kayak gue bilang tadi, Detektif Jones ini mendapatkan banyak sekali tekanan untuk mengakhiri kasus kematian Tera dengan klaim bahwa Tera memang meninggal gara-gara bunuh diri. Dia ditekan kayak gitu. Bahkan tekanan itu juga datang dari mana? Dari dalam internal kepolisian sendiri, Wak. Tepatnya dari Departemen Kepolisian Kota Albuquerque itu, tempat si Levi itu bekerja. Diminta untuk di-stopkan aja. Nah, berbagai tekanan inilah yang membuat Detektif Jones makin curiga dia. Kenapa mereka kok terkesan nggak mau mengungkap kasus kematian si Tera? Kenapa? Apa ada sesuatu atau seseorang yang lagi mereka lindungi nih? Apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan statusnya si Levi yang juga merupakan seorang polisi nih, kata Detektif Jones kayak gitu kan. Nah, ngerasa udah mulai ada nggak beres di sini, Wak, dari pihak internal pula, Detektif Jones pun mengalihkan fokus penyelidikannya langsung to the point ke si Levi langsung aja. Sangat besar kemungkinan Levi ini terlibat dalam kematiannya si Tera, karena seperti yang kita tahu banyak sekali kasus kriminal yang justru didalangi sama orang terdekatnya korban, ya kan. Dah lah tuh, akhirnya Detektif Jones ini pun mencoba lagi mengumpulkan lagi segala informasi yang berkaitan sama si Levi. Makin lagi dia carikan. Lalu pada saat Detektif Jones ini nanyalah ke orang tuanya Tera, orang tuanya korban, disitulah mereka mengatakan sesuatu yang membuat Detektif Jones makin menjadi-jadi lagi curiganya. Orang tuanya bilang kayak gini, waktu kami terakhir ketemu si Tera di dalam mobil, dia tiba-tiba nyeletuk kayak gini, Pak, Bu, kalau ada terjadi sesuatu sama aku, itu pasti ulahnya Levi ya. Itu katanya. Apa nggak kaget kami dengar dengar si Tera ngomong kayak gitu, Pak? Kami nanya, loh, kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tera nggak jawab apa-apa memang. Kami percaya, Pak, sama Tera. Dia anak kami, dia nggak mungkin bohong. Random kali dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ini pasti Levi, pasti suaminya ada andil nih, Pak, dalam kematian dia, kata orang tuanya. Dah, Detektif Jones pun mulailah mempelajari segala hal tentang Levi untuk mencari tahu apakah ada motif yang mungkin mendorong si Levi ini untuk menghilangkan nyawanya si Tera, ya kan. Dan ketika Detektif Jones ini merenungi hal itu apa ya kira-kira motifnya ya. Nah, tiba-tiba dia teringatlah dengan satu peristiwa yang terjadi beberapa saat sebelum Tera meninggal. Peristiwa apa? Kalian ingat nggak? Tadi kan aku sempat cerita, mobil truk miliknya si Tera sama si Levi itu kan hilang dicuri, kata si Levi kan. Yang akhirnya si Levi itu ngasih pistol buat jaga-jaga tuh. Nah, Detektif Jones punya feeling kalau dia ini juga harus menyelidiki lebih lanjut mengenai pencurian mobil truk itu, ya kan. Ini kayak harus diselidiki juga nih soal pencurian mobil. Nah, pada saat Detektif Jones ini melakukan penyelidikan, dari kesaksian pihak keluarga diketahui bahwa selama ini ternyata Tera tuh nggak percaya kalau mobil mereka tuh dicuri sama maling. Gua nggak percaya. Mereka pernah bilang ke keluarga yang gini, masa mobil truk segede itu bisa gampang dicuri orang, dan tahu juga posisinya mobil tuh diparkir di di garasi loh. Kok ya maling nih berani kali ngambil mobil orang dekat rumah pemilik. Aku betul nggak percaya truk itu betulan dicuri lah. Betul, kayaknya ada skenario lain lah, kata Tera kayak gitu. Nah, tuh dia bilang kayak ini, kalau bukan dicuri, terus skenario apa yang mungkin terjadi, Nak? Kata si mama bapaknya kan. Banyak, Pak. Bisa jadi juga itu buat penipuan yang berkaitan sama asuransi mobil, kata dia kayak gitu. Oh, emang ada orang yang kau curigai terlibat dalam penipuan asuransi mobil ini, kata mama bapaknya lagi. Ada. Ya, laki aku, suamiku sendiri, katanya. Entah apa yang bikin si Tera ini curiga sama si Levi, Wak. Dia juga nggak cerita dengan detail ke keluarganya. Dia cuma ngomong kayak gitu aja. Cuman yang jelas Tera pernah bilang kalau dia mau melaporkan hal ini soal si mobil hilang ini ke polisi, ke pihak berwenang. Jadi dalam hal ini nih Tera ingin melaporkan polisi ke polisi gitu loh. Dia mau ngelaporin Levi suaminya ke polisi karena kejadian ini. Detektif Jones dapat nih soal informasi itu. Nah, tapi ketika Detektif Jones mencoba mencari dokumen-dokumen dari laporannya si Tera, Tera kan bilang udah mau ngelaporin suaminya soal pencurian mobil kan. Waktu dia mau cari dokumen-dokumen itu, anehnya, Wak, Jones tidak menemukan dokumen apapun, seolah si Tera ini nggak pernah melaporkan hal itu gitu loh. Apakah Tera sebenarnya nggak pernah ngelapor, atau mungkin ada yang udah dengan sengaja menghilangkan berkas laporannya? Nggak ada yang tahu nih. Nah, karena curiga lagi di sini, Detektif Jones pun menanyakanlah hal itu ke rekan-rekannya sesama polisi. Tapi lagi-lagi Detektif Jones ini malah mendapatkan tekanan untuk
mengakhiri penyelidikan kasus kematiannya si Tera. Udahlah Jones, buat apa lagi kok cari-cari dokumennya si Tera, ha? Kok masih nyelidikin kasus kematiannya juga nih? Udah jelas-jelas dia bundir kok. Wah, udahlah gak usah lagi kau selidiki, kata kon-konnya kayak gitu. Kata polisi-polisi kayak gitu. Nah, karena sepertinya ada oknum dari internal kepolisian yang sengaja mau menutupi kasus ini, Wak. Detektif Jones ini pun akhirnya mengusulkan saran baru. Dia bilanglah ke keluarganya si Tera nih, dia kan nggak dapat dukungan dari kawan-kawan polisi. Dia pergi ke keluarga Tera lagi, dia bilang, Bapak, Ibu, sekarang ini ada banyak sekali pihak yang tidak bersikap kooperatif. Ini saya jujur-jujur aja Ibu ya. Kalau misalnya penyelidikan ini tetap dilanjutkan, kemungkinan hasilnya juga bakal mentok gini-gini aja. Nah, saran saya, gimana kalau kita mengajukan gugatan perdata atas kasus kematiannya si Tera. Di luar pengadilan, Bu, oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu bisa kabur dengan mudah aja memang. Tapi nanti di pengadilan, mereka udah nggak akan bisa ngindar lagi. Entah mereka akan berkata jujur atau enggak, tapi yang jelas di pengadilan mereka akan dituntut untuk buka suara dan melampirkan bukti-bukti. Barangkali, Bu, ya, barangkali nih, Bu, Bapak, dari situ kita bisa mendapatkan informasi baru lagi nih tentang Tera. Itulah kata si detektif John. Saya dengar saran itu langsung setuju Mama Bapak ya kan. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera langsung melayangkan gugatan kematian Tera ke Pengadilan Tinggi Kota Albuquerque. Dalam pengadilan itu, pihak keluarga ini tidak hanya menuntut si Levi, Wak, tapi mereka juga menuntut Departemen Kepolisian Albuquerque karena dianggap sudah sengaja menghalangi jalannya penyelidikan. Dua langsung dituntut sama mereka kan. Nah, ketika proses hukum ini berlangsung, Wak, Levi ini kembali membela dirinya lagi. Pak, di hari ketika si Tera itu meninggal, saya loh nggak ada di rumah. Saya lagi di rumah kawan saya, namanya Deborah. Ini Deborah selingkuhannya padahal. Bapak tanya ya masih Deborah kalau Bapak nggak percaya. Deborah ini siapa tadi? Selingkuhannya ya, selingkuhan rekan kerjanya si Levi. Nah, untuk membuktikan kesaksiannya si Levi, Deborah dipanggil juga Lenwa untuk diinterogasi lebih lanjut. Awalnya memang Deborah bilang kalau Pak, pada hari naas itu Levi memang lagi ada di rumah sama saya, Pak. Cuman setelah diinterogasi berkali-kali kan dibolak-balik pertanyaannya, Deborah akhirnya memberikan kesaksian yang berbeda, Wak. Dia bilang, bentar loh, di hari itu Levi itu memang datang ke rumah saya, Pak, tapi aduh, maaf ya Pak ya, sebenarnya saya juga nggak yakin dia tuh datangnya jam berapa, karena waktu itu saya masih tidur, Pak. Saya nggak tahu Levi ini datang sebelum atau sesudah si Tera meninggal, saya nggak tahu. Dia nggak ngeh-ngeh kali waktunya, timeline-nya dia nggak begitu ngeh. Dan selain si Deborah, Wak, ada juga selingkuhannya Levi yang lain. Kan selingkuhannya banyak kan, ada si Deborah, ada si A lah kita sebut si cewek ini, yang juga turut memberikan kesaksian. Dia bilang kayak gini, Pak, saya kenal sama Tera. Saya pernah dengar kok kalau si Tera ini sebenarnya udah curiga sama si Levi terkait dalam sindikat penipuan asuransi mobil. Saya pernah dengar itu dari si Tera. Saya juga bilang ke si Levi, hati-hati loh, istrimu kayak curiga lah aku tuh terlibat kasus penipuan yang kayak dia juga mau ngelaporin ke polisi nih. Waktu saya ngomong kayak gitu sama si Levi, Pak, panik dia. Cuman saya nggak tahu nih apa yang dilakukan Levi selanjutnya, sampai akhirnya itulah saya dengar kabar tiba-tiba si Tera ini meninggal, kata si A ini. Nah, kesaksian dari si Deborah sama si A inilah yang membuat posisinya si Levi ini makin lemah. Orang-orang pun makin curiga kalau Levi adalah dalang dari kematiannya si Tera. Iya kan, yang pertama si Deborah nggak tahu waktu dia datang tuh sesudah atau sebelum. Terus kedua, si Levi ini nampak panik waktu tahu istrinya mau laporin soal pencurian mobil, ya kan. Cuman, Wak, karena entah backingannya si Levi ini kuat kali ya kan, dalam gugatan itu Levi lolos loh. Pihak keluarganya Tera yang malah kalah. Levi nggak didakwa apa-apa, dan selama bertahun-tahun kemudian kasus kematian si Tera ini tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Menang malah si Levi itu. Nah, terus memasuki tahun 2010 atau 3 tahun setelah Tera ini meninggal, detektif Jones ini mulai ngerasa putus asa, hopeless di sini dalam menangani si kasus ini. Berbagai upaya penyelidikan sudah dia coba, tapi hasilnya juga tetap buntu-buntu juga. Dia kayak aduh, kayak udah nggak bisa lah ini ngungkap yang sebenarnya, kata dia kan. Cuman di tengah rasa putus asanya itu, Wak, detektif Jones ini mengambil solusi terakhir yang mungkin masih bisa dia usahakan, yaitu meminta bantuan ke kepolisian dan juga kejaksaan negara bagian New Mexico. Langsung ke pusatnya dia. Jadi cakupannya udah bukan kepolisian daerah lagi, tapi langsung ke pusat. Dia ngadu lah ke pusat ya kan. Nah, pada saat detektif Jones ini membawa semua berkas penyelidikan itu ke pusat, untungnya kepolisian New Mexico itu setuju buat ngebantu Jones. Wah, Jones kasihan lah dia sendiri kan nggak dapat dukungan dari Albuquerque. Ya pergilah ke pusat. Nah, sebagai pihak yang bersikap netral nih, Wak, kepolisian New Mexico pun bisa melihat dengan
jelas kalau memang si Levi inilah orang yang paling mungkin melakukan kejahatan terhadap si Tera, ya kan. Pertama, Levi orang terdekatnya si Tera. Levi orang yang pertama menemukan dan juga melaporkan kematian si Tera. Tera meninggal dengan tembakan dari pistol punya si Levi. Terus hubungan rumah tangganya mereka juga tidak harmonis, bahkan hampir cerai. Terus yang terakhir, Levi lah yang paling punya motif berupa kekhawatiran kalau Tera akan melaporkannya terlibat dalam sindikat kasus penipuan asuransi mobil. Udah lah tuh kan, akhirnya dengan semua fakta-fakta tadi Wak, pada tahun 2011 kepolisian New Mexico pun segera menangkap Levi. Nah sebenarnya sampai titik ini Wak, mereka tuh memang belum menemukan bukti langsung gitu lah yang menunjukkan keterlibatannya si Levi. Tapi segala bukti yang ada tuh udah cukup gitu loh buat menyeret dia ke pengadilan, ya kan. Nah selama di pengadilan Wak, semua saksi yang datang mulai dari pihak keluarga, kawan-kawannya si Tera dengan kompak mengatakan hal yang sama. Mereka bersaksi kalau Tera pernah bilang jika terjadi sesuatu sama aku, pasti Levi lah pelakunya. Semua kompak ngomong kayak gitu. Nah mendengar kesaksian itu, Levi berkali-kali ngebantah juga dan dia mengatakan, aku nggak mungkin ngabisin nyawa istri aku sendiri, nggak mungkin, aku nih loh polisi. Dan apa buktinya? Emang ada bukti yang nunjukin kalau Tera itu mati gara-gara aku? Nggak ada kan, ya karena memang bukan aku kok yang nembak dia. Tera meninggal ya karena dia memang udah nembak dirinya sendiri, kata si Levi kayak itu, ngegas dia di sana Wak. Nah udah lah tuh kan, akhirnya setelah melewati proses hukum yang sangat panjang dan sangat melelahkan, pada bulan Juli 2013 atau 6 tahun setelah Tera ini meninggal dunia Wak, tim juri akhirnya memutuskan bahwa Levi tidak bersalah. Levi tidak bersalah dan dia dibebaskan dari segala tuntutan. Dia nggak salah Wak, bebas, Levi bebas. Semua saksi dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tetap dianggap tidak cukup untuk menetapkan Levi sebagai tersangka. Pihak keluarga hancur lebur perasaan Dewa waktu dia dengar hasil putusan ini, dan akhirnya juga pihak keluarga ini memilih ya udah ikhlas aja lah, ikhlas. Biar Allah lah yang balas, mungkin dalam hati mereka ngomong kayak gitu kan. Mereka menghentikan segala proses penyelidikan, mereka nggak mau lagi terlibat dalam proses hukum lagi, dan mereka berusaha melapangkan hati untuk menerima bahwa Tera memang sudah meninggal dunia. Aduh kasihan kali. Apakah Tera memang meninggal gara-gara bunuh diri atau dia meninggal gara-gara dibunuh? Entahlah, entah, hanya Tuhan lah yang tahu. Oke Wak, jadi itu tadi kasus yang menimpa seorang Tera Chavez. Gimana perasaan kalian, ikut greget kalian kan? Sama, udah sepanjang itu prosesnya. Detektif John juga udah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penyelidikan kan. Kesian lah John sini. Tapi sayangnya itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan Wak. Setelah pengadilan ini berakhir juga Levi masih bisa kembali melanjutkan hidupnya. Tapi memang berdasarkan kabar terakhir yang aku dapat nih Wak ya, Levi akhirnya tetap dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi. Karena walaupun dia ini dinyatakan tidak bersalah nih Wak ya, dia tetap dianggap punya catatan kriminal yang buruk. Dipecat dari kepolisian, ya baguslah, minimal kok ada dapat hukumannya dikit lah gitu kan. Semoga aja pihak keluarga itu bisa nerima putusan hukumnya sih, dan juga semoga Tera mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Aduh kasihan ya si Andrea sama si Adek ya, semoga mereka baik-baik saja. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.